selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi Singing. Adat budaya haruslah lestari, tidaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Oke baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance bicek dulur-dulur dimanapun berada. Dan kalau kita kutip kembali dengan sebuah bait lagu zaman kita SD dulu ya, di mana guru tanpa tanda jasa. Waduh, ini benar-benar bikin kita tuh jadi mengenang kembali ya bagaimana guru bikin kita pinter, bikin kita yang tadinya tidak baca jadi pacak baca, kita yang tadinya udah pacak nulis tiba-tiba pacak nulis juga pacak baca. Ini karena itu tadi karena adanya seorang guru dan guru juga punya peran penting dalam tumbuh kembang dunia pendidikan yang ada di Indonesia, terutama untuk di Sumsel dan juga Palembang lebih khususnya ya, dimana kalau kita lihat sudah banyak tumbuh kembang, ada sekolah dari PAUD pendidikan anak usia dini, ada TK. Dan ini tentu sangat menunjang ya bagaimana kesiapan seorang anak ketika kaget dia duduk di bangku sekolah dasar. Oke, dan kali ini di Pro 4 FM Palembang sama percaya yang tadi sudah di awal kita kita sudah kedatangan. Ini ada kawan-kawan dari komunitas Himpaudi ini sebutannya ya, atau Himpunan Pendidik dan juga Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia. Dan langsung baik kita bakal sapa, ada siapakah? Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat galon Ibu? Alhamdulillah, luar biasa ya. Allahu Akbar. Oh ya, itu sering ada di PAUD ya dan juga TK atau biasanya tuh. Belum mulai belajar itu. Kalau dulu waktu zaman TK apa itu yang tepu Islam, agamamu Islam yang kayak gitu kan. Benar. Masih ingat sampai dengan saat ini ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, dan ini kita kenalan dulu. Ada yang pertama Ibu Yordania SE. Yang mana ibunya? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ini jauh kalau ini dari Kabupaten Oki tadi ya? Iya, saya datang dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepatnya di Kelurahan Sukadana, tempat kita di tengah kota lah. Oke, perjalanan tadi ke sini berapa jam tuh? Lebih kurang 2 jam. 2 jam. Wah, menempuh jalan yang lumayan panjang tadi ya. Alhamdulillah. Ini sebagai ketua bidang pendidikan Iya, benar sekali. di Himpaudi. Iya. Oke, baik. Dan Ibu Yordania ini tidak datang dewean Mance Bice. Ini juga ditemani ada rekan Ibu Lisda Maria SPD. Selamat pagi juga, Bu. Selamat pagi. Iya, kalau kita dari Palembang nih lah Bu ya. Alhamdulillah kita dari Palembang. Ini suaranya kayaknya kejauhan dari mikrofon nih, tidak muncul kayak tidak eksis kayak ya. Jadi tidak apa-apa bisa diangkat itu mikrofonnya Bu. Nah itu bisa kita geserkan ya. Oke baik, nah Mance Bice kita bakal ngomongin soal melihat lebih dalam dunia pendidikan dan tenaga kependidikan anak usia dini. Nah tadi kalau kita sudah kenalan dan kami juga menyapa Mance Bice yang saat ini tengah menyaksikan juga di tayangan YouTube Pro 4 Palembang atau juga yang lagi mendengarkan obrolan kami di 88,4 MHz atau juga di streaming kita rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Jadi banyak nian ya cara untuk bersama Pro 4 FM Palembang. Oke, dan kali ini kita bakal ke Himpaudi. Kita pengen tahu dulu Himpaudi ini himpunan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia. Ini inisiasi awal siapakah yang mendirikan Himpaudi ini, Bu? Siapakah yang pengen jawab? Mungkin dari Ibu Ketua Bidang Pendidikan. Oke, terima kasih. Berdirinya kemarin kita di tanggal 31 Agustus merayakan ulang tahun Himpaudi yang ke-20. 20.
Alhamdulillah pendirinya sampai sekarang masih ada. Aha. Ibu Wirya Gusta pernah itu menjabat pertama kali berdirinya PAUD yang ada di kementerian. Oke. Direktoratnya waktu saat itu Bapak Pasli Jalal. Beliaulah yang mendirikan itu pertama kali. Mereka berdua ya Bu ya. Iya, suami istri itu karena bergerak di bidang pendidikan seperti itu. Ini berasal dari daerah mana nih Bu? Beliau berdua tadi. Daerah Jawa, di Kepulauan Jawa. Dari Jawa. Iya. Dan jadi artinya ini Himpaud ini bukan cuma di Sumsel saja, Bukan, seluruh Indonesia. seluruh Indonesia dan tersebar ya di 30 berapa nih kita? 37 38 ya? provinsi. 38 provinsi ada ya. Oke, baik. Dan termasuk untuk di Palembang ini aktifnya dari tahun 2005 ya? 2006. 2006. 2006. Aha. Kalau saya sendiri awal berdirinya kenal dengan PAUD karena saya pendiri juga ada Oh, punya pendiri juga. lembaga Aha. di 2008. Mhm. Itu begitu masuk di PAUD, mulai adanya Pak SBY kemarin kan itu awalnya dari Pak SBY kemarin tuh program PAUD itu. Nah, sampai sekarang alhamdulillah lembaga itu masih ada Oke. dan masih tetap bertahan sampai sekarang. Di Oki ya Bu ya? Oki, Baik. Nah ini kalau dari Bu Lisda ini juga mengenai Himpaud ini kita pengen tahu untuk strukturnya bagaimana tuh? Ada ketua, ada apa aja tuh untuk di masing-masing provinsi begitu? Iya, setiap provinsi itu mempunyai struktur organisasi. Iya. Jadi di situ ada ketua Himpaudi, mungkin di setiap provinsi ya. Nah, yang sekarang kita punya ini Provinsi Sumatera Selatan. Iya. Jadi kita punya ketua di situ Dr. Anda Haja Handasya. Berhalangan hadir Bu ya? Beliau sekarang ada di Jakarta lagi mengikuti diklat mendalam. Halo Bu, mungkin lagi monitor juga ya, lagi nonton tayangan kita nih ya. Iya. Bagaimana lanjutannya Bu? Iya. Seterusnya di situ juga ada wakil dan juga ada sekretaris dan bendahara. Dari bidang-bidang juga ada, di bidang-bidang kegiatan lainnya juga ada ketua-ketuanya masing-masing. Ada berapa bidang nih Bu untuk di Himpaudi? Ada Untuk di Sumsel? 4 bidang. 4 bidang? Iya, 4 bidang. Bidang pendidikan udah pasti ya? Bidang humas? Ada bidang apa lagi tuh Bu? Organisasi. Organisasi. Ada bidang kesosek. Ya, Kasosek. Kasosek. Kasosek ini lebih kemana tuh? Kesejahteraan sosial dan ekonomi. Oh begitu, lebih ke kegiatan sosial Bu ya. Semuanya aktif sampai dengan saat ini Bu? Alhamdulillah semua semuanya aktif ada, ya. aktif ya. Dan tentu untuk di 2025 ini walaupun kita sudah berjalan sampai di bulan September ya, tapi penghujung tahun masih tersisa kurang lebih September, Agustus, Oktober, November, Desember. Ada sisa 3 bulan lagi nih Bu. Iya. Untuk 2025 ini program yang sudah dilaksanakan mungkin atau yang belum dilaksanakan dari Himpaud ini apa aja nih Bu? Dari Bu Yordania mungkin. Alhamdulillah kita dihimpau di Provinsi Sumatera Selatan walaupun tidak lewat selalu luring, kita tetap berjalan dengan daring dengan 37 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. 17 Bu ya. 17 kabupaten kota tercover, dan kemarin juga baru selesai kita mengadakan silaturahmi ya. Ulang tahun juga di situ juga menghimbau apa yang kita dapatkan dari kegiatan-kegiatan baik pun dari daring maupun dari arahan dari ketua umum melalui ketua PW, semuanya mensosialisasikan sesuai dengan program yang ada di kementerian yang banyak di bidang. Sekarang sudah Dikmasnya, sekarang di Dadikdas ya. Kalau dulu memang ada direktur khusus memang PAUD nih kemarin. Nah, kita terus menindaklanjuti sampai ke tingkat kecamatan dan di daerah. Oh begitu. Kita sampaikan semua apa yang sudah kita dapatkan, baik pun ilmu, pencerahan dan lain sebagainya. Oke, jadi memang semuanya sudah terprogram dari awal tahun ya Bu ya. Iya. Untuk di 3 bulan ke depan nanti sampai di ujung tahun yang belum terlaksana ada mungkin? Ada. Apa aja nih Bu? Diklat itu rencananya kan ada diklat nih yang sekarang lagi baru sudah kami ikutin. Itu adalah diklat atau workshop Sulingjar. Sulingjar. Iya. Sulingjar itu sekarang ini lagi digiat-giatkan karena ada pengisian data untuk mutu sekolah ataupun pendidikan. Oke. Ya, di situ ada jadwalnya nanti. Kalau kemarin dari tanggal 15 September nanti berakhir di tanggal 10 Oktober. Ya, itu pengisian untuk Sulingjar. Oh, di bulan Oktober Iya, nanti ya. Nanti. Oke, baik. Dan ini kalau kita ke topik kita melihat lebih dalam dunia pendidikan dan tenaga kependidikan anak usia dini. Ini menarik ya, kalau Bu Yordania ini berdomisili di Kabupaten Ogan Ilir dan Ibu Lisda di Palembang ya. Tentu ini ada 2 wilayah yang berbeda. Mungkin kita ke daerah Oki tadi ya Bu ya.
melihat dunia pendidikan atau kependidikan anak usia dini di sana bagaimana nih Bu geliatnya? Alhamdulillah karena dengan kepemimpinan juga Bunda Paud yang sekarang, dengan Ketua Himpaudi yang sekarang. Sebelumnya saya sudah 2 periode jabatan di Ketua PD kan Di Oki ya Bu ya. Di Oki. Kita selalu begitu ada program baru. Nah yang sekarang ini kan masih di awal tahun ajaran kemarin kita giat-giatnya itu ini dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Wah ini yang penting kita pengen tahu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Boleh Bu apa aja yang pertama? Yang pertama itu adanya ini edukasi nih untuk kita ya. Edukasi benar Pak, ada bangun pagi. Bangun pagi tuh. Kenapa anak harus diwajibkan bangun pagi? Kenapa alasannya Bu? Karena dengan bukan rezeki dipatok ayam bukan Bu ya? Mohon maaf menyetok dikit ya. Apa tuh yang pertama alasannya? Karena memberikan semangat, motivasi pada anak agar bangun untuk kalian kan mau sekolah. Kenapa? Kan seperti ini. Mereka juga diajak dulu mandi, bersih-bersih badan. Yang kedua yaitu ada beribadah. Kita melaksanakan sholat subuh untuk yang muslim Bu ya. Untuk yang muslim. Kemudian juga ada olahraga. Kenapa 3 ini di awal itu disusun seperti itu? Ini juga berkaitan dengan adanya dengan stunting Pak. Oh ada kaitannya tuh. Ada kaitan dengan stunting. Mengapa? Karena anak-anak disuruh bangun pagi biar jiwa raganya itu ada lebih fresh Bu ya. Lebih fresh, diajak mandi pagi, terus diajak juga beribadah. Dengan tidak lupa kita berdoa. Oh nak hari ini kata mama papanya kita himbau terus sama keluarga-keluarga yang ada di begitu pulang sekolah anak-anak seperti ini. Nah biar dia ada motivasi juga. Ada merasa kayak tanggung jawab juga Bu ya. Tanggung jawab juga kita melatihnya dari kecil dari sejak dini karena ini pondasi dasar. Pondasi awal. Karena dari kecil kan kita akan membentuk karakter anak kita begitu Bu ya. Dan yang ketiga ya mungkin ada yang berolahraga. Nah kalau berolahraga pastinya ini akan ada kegiatannya di lembaga PAUD, tempatnya sekolah. Jadi sebelum masuk kelas anak-anak itu kita ajak dulu baris-baris, kita gerakkan dulu otot-ototnya, peregangan. Dan itu setiap hari Bu ya? Setiap hari. Jadi gerak dari kepala, pundaknya, bahunya digerak-gerakkan. Begitu. Biar dia enggak cara anaknya juga kan masih males lah, lesu lah segala macam. Jadi dengan bervariasi, wow Bunda enggak suka katanya kemarin sudah. Oke. Aku katanya lihat di YouTube atau lihat di TV seperti ini. Ada gerakan tambahan gitu Bu. Ada gerakan tambahan. Oke, silakan kata gitu. Dengan begitu fisiknya terbantu untuk bergerak olahraga. Nah, seperti itu dari kenapa? Ini juga ada kembalikan ke stunting juga ya. Kita memang pernah saya mendapatkan seperti kalimat ini kan kamu guru kok bukan gini. Memang kami bukan guru tapi kami sudah diberi ilmu. Memang kami tidak bisa memponis anak ini begini-begini, tapi melihat dia keseharian. Mungkin pengalaman sebagai seorang ibu juga Bu ya. Selama 5 hari kan. Tatap muka walaupun dengan jangka waktu 3 jam atau 2 jam setengah, kita tahu pertumbuhan anak itu hari ini kenapa lesu, mungkin demam, kenapa tidak mau makan. Nah dari situ kita ini panggil orang tuanya mau pulang nanti anak ini seperti ini. Itu keterkaitannya dengan stunting. Begitupun juga dengan olahraga. Anakmu ini pencetnya nak main HP bae ya. Coba emaknya tuh ajak apa Jadi ada interaksi positif ya Bu ya. Jadi dia tidak manyu, jangan selalu diberi HP. Takutnya justru anak malah bergantung dengan handphone, jadi akhirnya banyak dampak negatifnya juga itu kan. Ini juga terlaksana juga saat kita berikan dengan karena kan dari situ juga ada dengan ibu-ibu kades yang ada di desa-desa dihayu-hayukan karena satu program dengan PKK juga ada. Dengan kita digandeng jadi satu meja. Oh begitu. Jadi semuanya duduk untuk membahas satu program gitu Bu ya. Satu program karena kemarin terakhir sebelum akhir masa jabatan saya diundang di Pekanbaru untuk tuntas stunting di 2025. Jadi itu juga dihayu-hayukan sebelum adanya 7 kebiasaan ini. Oh begitu. Itu yang ketiga. Kalau Bu Lisna mungkin hafal juga nih yang keempatnya nih. Iya dong. Apa tuh yang keempat? Kita juga punya yel-yelnya. Wah, udah boleh dong tahu kita. Boleh? Kita belajar sama-sama nih yel-yelnya ya. Oke, yel-yel 7 kebiasaan anak hebat. 7 kebiasaan anak hebat.
Ada tepuknya ya. Pagi olahraga beribadah belajar. Makan sehat bergizi, kita bermasyarakat. Tak lupa kita juga tidur cepat. Anak hebat, yes. Oh gitu. Jadi tidur cepat juga salah satunya Iya, juga Bu salah ya. satunya ya. Kalau urutan yang keempat tadi apa tuh? Makan sehat dan bergizi. Nah, ini ada kaitan juga dengan program kaitannya dong. presiden kita juga ya, Iya, benar. MBG. MBG, ya benar, itulah yang digalakkan oleh pemerintah sekarang untuk menjamin Stunting itu stunting tadi. tadi Oke. supaya anak-anak diberi makanan sehat dan bergizi. Kadang kan ibu gurunya juga ikutan juga Bu ya. Enggak lah, Bu, Enggak ya, Bu, enggak ya? dapat jatah. Oh enggak dapat ya? Anak-anaknya Ih, aja. berarti teman kita Iya. kemarin itu ada yang ini ya. Enggak lah, Bu Guru Enggak enggak ya, ada. Bu ya? Bu Guru enggak ada. Oh, enggak. Bu Guru enggak ada jatah. Oh gitu. Enggak. Sebenarnya seperti itu ya. Anak-anak saja yang disehatkan. Oh begitu. Jadi kalau yang keempat ini makanan yang sehat dan bergizi. Iya, Ini kalau buat anak-anak di PAUD dulu nih Bu, yang cocoknya tuh jenis makanan seperti apa nih? Iya sama. Sama seperti, ya. Kalau kita dapatnya nasi kan, 4 sehat 5 sempurna. Oh kayak itu. Iya, seperti itu kan untuk meningkatkan gizi anak kan, supaya anak juga aktif dan memberikan berbagai kegiatan untuk memotivasi anak itu juga dari makanan. Dari kan? makanan itu. Iya, biasanya ada makan nasi, makan buah, makan sayur, makan lauk, tidak lupa juga susu. Telur juga ya. Telur juga. Boleh diganti-ganti setiap hari itu Boleh. menunya juga berganti-ganti. Bervariasi menu. Iya, Jadi bervariasi. sebenarnya kalau untuk makanan yang tadi disebutkan oleh Bu Lista tentu tidak terlalu sulit ya. Tidak. Kayak telur, ikan itu kan memang udah Iya. banyak sekali yang jualnya Tempe ya. tahu juga sehat loh. Ah itu. Iya. Tapi kenapa stunting sering terjadi? Nah itu ya. Mungkin banyak faktor juga kali. Iya. Mungkin juga bisa dilihat dari faktor Ekonomi ya. ekonominya juga bisa kan. Iya. Baik. Terus yang kelima apalagi tuh Bu? Yang kelima itu gemar belajar. Nah ini Iya. menggalakkan gemar belajar tuh penting sekali ya. Kebiasaan belajar adalah kebiasaan yang sangat penting dalam mengembangkan pribadi dan akademis. Kebiasaan yang bermanfaat untuk mengembangkan diri, menumbuhkan aktivitas imajinasi, menemukan kebenaran pengetahuan. Itu bisa menambah pengetahuan. Oh itu. Dari kita tidak tahu menjadi tahu. Karena membaca tadi, Bu, ya. Karena kita belajar, membaca, berhitung, bernyanyi, apa saja kegiatan yang namanya belajar, Iya. pasti ada kaitannya dengan kemajuan atau memberikan Dampak yang bagus, dampak Bu, yang ya. bagus buat anak-anak. Ya. Terus yang keenam Yang sampai keenam berapa itu- 7 tadi ya? Iya. Aha. Bermasyarakat. Oh ternyata anak-anak juga diajarkan Iya, untuk bermasyarakat. iya. Minimal dengan lingkungan Iya. sekolah Bu ya. Melibatkan Teman-teman. pergaulan lingkungannya kan, kegiatan sosial budaya lingkungan di mana di tempat dia tinggal kan, mengenal kebiasaan atau biasa untuk bermanfaat, menumbuhkan kembang diri dan nilai gotong royong, kerjasama, saling menghormati juga, toleransi. Serta meningkatkan tanggung jawab terhadap lingkungan dan rasa sekaligus menciptakan kegembiraan. Nah itu Oke. anak-anak identik memang dengan suasana gembira ya. Iya, benar, Jangan sampai kita malah memberikan beban yang akhirnya rasa gembira yang harus dia terima di Iya, usianya benar. menjadi hilang Bu ya. Benar. Iya. Oke baik. Yang ketujuh apalagi tuh Bu? Yang ketujuh yaitu tidur cepat tadi. Nah itu. Sesuai dengan yel-yel ya. Kalau anak-anak ini tidur yang paling efektif itu berapa jam nih Bu? Kayaknya sama deh, 7 jam ya, 8 jam. 6 sampai Iya, 8 ya. Iya, 6 Jadi sampai 8 tidak jam. beda dengan orang dewasa juga Bu ya. Sama, iya. Nah, tapi untuk orang tua juga mungkin sebagai edukasi juga pilihan waktu yang tepat untuk tidur cepat anak-anak ini dimulai jam berapa nih Bu? Jam 8 dan jam 9 kayak itu. 9 paling lama ya. Iya, paling lama jam 9. Oke, itu udah ada 7 tuh. Nah dari masing-masing 1 sampai dengan 7 ini bagaimana nih? Yang paling banyak PR-nya poin berapa nih Bu? Ada nggak sih selama menjadi pendidik gitu? Apa? Dari 1 sampai 7? Kayaknya karena kita itu udah dibiasakan dalam kehidupan yang sehat sehari-hari dengan 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Oke. Itu sepertinya tidak ada PR tidak ada, ya. Iya, tidak ada yang di-PR-kan. Karena Tinggal udah- bagaimana kita sebagai orang Iya, tua. benar. Udah terbiasa emang kegiatan kita sehari-hari itu Begitu. kan. Iya. Tapi untuk menjalankan 7 ini bukan cuma tugas seorang guru sebagai Iya, pendidik ya. benar. Peran Dukungan dari orang orang tua. tua. Iya. Orang tua mestinya bagaimana nih Bu? Ini sebagai edukasi lagi nih. Iya. Supaya kita lebih Mendukung. cermat. Pendukungnya bagaimana nih Bu? Kalau kita kan namanya di situ 1 bulan sekali itu ada kegiatan parenting. Oh, ada parentingnya Jadi juga. parenting, stunting ini berkaitan. Aha. Dengan dari 7 kebiasaan
ya misalnya dari bermasyarakat, anak ini kan ada yang kurang sendiri, kurang mau berteman-teman. Kita tanya dulu dengan anaknya, belum kita limpahkan kepada wali. Kenapa nak hari ini Kia misalnya kan ada nama itu. Kia kenapa? Dipegang badannya loh kok agak ruam-ruam panas. Pengaruhnya di situ. Ternyata demam. Mau pulang tidak bunda? Tanya kenapa masih mau sekolah? Ya oke, tapi jangan main ya. Nah ternyata anak ini tidur. Oh gitu. Nah pas waktu pulang belum ada kan, kita kan anak-anak itu kan diantar pulang ibu-ibunya tuh. Jadi pas waktu dateng dibilang sama walinya atau ayunya, ini adekmu nih demam pagi tadi, tahu dak kalau dia ini sakit? Sudah tahu bunda, tapi dia ngotot nak sekolah katanya. Oke. Nah ini besok balik ini ngomong sama mama. Berobat. Iya bawa berobat atau mungkin dia jatuh bahkan mau diurut. Kalau memang besok masih belum sembuh, biar anak nggak usah sekolah. Istirahat dulu. Nah kemudian kita kan dapat MBG tuh. Jadi MBG-nya juga nih nak dipindahin, dibadahin, dibawa pulang ya. Oh boleh ya Bu ya? Boleh. Karena anaknya nggak ada nafsu makan. Oke, karena nggak sehat tadi ya? Nggak sehat tadi. Jadi kita perbolehkan anak itu dimakan di rumah, dibawa pulang sebegitu nanti sampai rumah langsung dimakan. Mungkin ada di rumah sudah ada persiapan obat, ini obatnya. Memang agak panas. Nah kalau menghadapi anak yang seperti ini, kemudian ada lagi yang anak-anak sosialis aktif gitu? Terlalu aktif ada nih. Ada. Laki-laki. Kecil, mungil. Aku tuh hitam kalau aku dulu kecil, mungil hitam aku dulu. Namanya Arya. Oh itu. Ya, ada. Dia itu mungkin karena adiknya juga laki-laki, belum besar, masih bayi. Dia itu orangnya jahil. Maklum ya Bu, anak-anak Bu ya. Jadi yang nunggunya itu, nunggu di luar itu bukan ibunya karena masih ada adik, itu neneknya. Oh neneknya. Jadi bilang, cucumu nih memang di rumah aktif. Ayah. Tidak katanya. Loh, kenapa? Dia kalau di kelas itu semua orang di temannya. Dia ini semua bermain. Sosialisasinya bagus ini anak. Bagus. Tapi dia ini ada apa yang iya benar. Kadang tuh yang usil ya kalau bahasa kita tuh ya. Seneng ya katanya, aku suka sekali katanya kan dengan anak ini. Wah kata kami kecil-kecil jadi diarahkan dengan anak boleh memang di sekolah ya itu memang untuk belajar, untuk berkawan. Ini kenangan kamu itu nanti bukan sekarang. Ngapa bunda? Lah kan kakek kamu pisah-pisah. Ini iya, ada yang mau ke sana, yang mamanya tugas nanti di sana pindah. Kalau nak ketemunya lagi kapan? Nah kalau ingatannya baik waktu bersosialisasi bermasyarakatnya di lingkungan sekolah tadi terjalin. Oh ada yang mau itu ngajak neneknya, ngajak saudaranya, kita mau main ke rumah si A katanya. Kenapa katanya? Kan jauh nih, misalnya ada di Perumnas nih, misalnya di lingkungan kita sekolah itu. Nanti katanya, Tata tanya dulu karena di WA grup ada kan, ada aku nak main ke rumah. Mengikuti kemauan anak tadi Bu ya. Di situ saya bilang di wali murid biarkan dia itu mau, tapi jangan sampai pergi dewek gitu. Jangan hilang karena kalau masih di dalam wilayah di lingkungan pagar sekolah ini mesti tanggung jawab saya. Tapi kalau sudah melangkah keluar udah beda tuh. Saya bukannya tidak mau tapi ini sudah peraturan saya bilang gitu. Jadi kita bermasyarakatnya baik bersama anaknya sama walinya, yang di sekitarannya juga. Kalau tuh bukan orangnya sih kita tidak kasihkan. Oke. Nah jadi ada 2 poin yang tadi disampaikan oleh Ibu Yordania ya. Yang pertama tadi itu kita harus lebih peka ya Bu ya. Sebagai orang tua kita tahu dulu kondisi anak tuh. Kenapa dia diam, kenapa gitu. Dia nangis tuh kenapa gitu. Ini pasti ada sumbernya gitu ya. Itu untuk kita di rumah untuk mengetahui kondisi anak. Iya benar sekali. Dan kalau untuk yang tadi disampaikan oleh Ibu Yordania bahwa anak yang aktif, artinya ini perlu ada cara khusus juga ya Bu? Iya. Pendekatannya begitu. Memang ini kalau mau dibawa ke tempat sekolah khusus mungkin orang tua kurang ini. Terus juga cuma ada digabung kan, ada satu SLB. Gak maksudnya itu pendekatannya kayak lebih bagaimana lembut dulu kita menyambutnya gitu Bu ya. Mau ditanya ini kamu nih, wis ganteng pagi ini. Yang cewek cantik. Ayo, jangan sampai ngomong aku yang ganteng dan salah besarnya itu Bu.
pakai kemarin masih inget dah kalau Iya. yang cewek tadi pakai pita, kemarin pakai kuncir, ya Itu. pitanya ya. Coba ingat, itu kan kita mengingatkan dia kembali. Wah. Nah, dia ingat nggak warna apa yang dia pakai? Itu juga kenapa kita mengingat Melatih motoriknya ya. motoriknya, satu matanya. Oke. Saya bilang di situ di Bali, ini bukannya kenapa Bu, saya bilang kalau memang dia dari kecil ada kelainan seperti itu, kita bisa obati dari kecil. Benar. Kita sudah Iya. mendeteksi dulu Bu ya. Iya, jadi saya tuh bukannya ini kamu bawa ke dokter mata, saya bilang begitu. Tapi kalau anak-anak mungkin nggak Bu ya, udah buta warna kali, mungkin belum paham aja gitu, belum hafal aja kali Bu ya. Kita batas waktu pertama 3 bulan sekarang. Aha. Kita permain warna kan. Oke. Coba ini diwarnain. Kasih warna merah. Mhm. Dia ambilnya warna ini. Oke. Kemudian lagi kita suruh ke depan tuh ada kotak-kotak, ada kertas-kertas. Coba cari warna merah yang mana? Atau di dinding-dinding nih, warna hijau mana? Warna merah mana? Kita biar jangan dibantu, biarkan kita mau deteksi matanya sejak. Oh, begitu. Jadi nanti akan kita arahkan kepada walinya. Mhm. Jadi saya tidak tinggal diam. Wah, begitu ya. Luar biasa Iya. sekali nih ya. Ternyata Karena takut. di balik anak-anak yang cerdas itu ada guru-guru yang luar biasa sekali tuh. Hebat ya. Termasuk Ibu Lisda juga nih. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Yordania kan bahwa begitu sangat peka ya terhadap anak-anak di sekolah tuh. Tapi kalau Bu Lisda bagaimana? Metodenya berbeda kah atau ada cara lain tuh? Ini masih di peran orang tua ya. Ke gurunya dulu Bu. Orang tua juga bisa ada kaitannya di situ. Iya, kalau guru sih karena kita biasa beradaptasi selalu dengan anak kan, mungkin kita selalu salah satunya peka tadi, kita selalu melihat bagaimana kondisi anak sehari-hari itu kita udah bisa baca. Begitu dari apa maunya dia. Dari ekspresinya aja kita udah tahu Bu ya. Kita udah tahu. Benar. Bagaimana keadaan dia, bagaimana apa dia sakit, apa dia sehat, atau emang kesehariannya dia ceria itu emang udah kita lihat gitu kan. Jadi salah satunya guru juga harus sigap. Emang kebersamaan itu setiap hari selagi dia di sekolah masih bersama kita, jadi perhatian kita tuh penuh ke dia. Dalam apa saja, misalnya itu tadi kayak Ibu Ju tadi. Kalau lagi sakit ya Bu Jo ya. Nah, ini kalau anak-anaknya kita jelaskan maunya kepengen nyanyi. Bu Guru aku udah mau gambar. Hari ini kan maunya gambar Bu Guru. Ya sesuai udah. mood ya Bu ya. Bener. Kadang ada loh anak yang kayak gitu. Begitu. Nggak mau gambar. Nggak mau Bu Guru, aku udah mau gambar. Aku maunya nyanyi. Ya udah, silakan nyanyi. Sudah nyanyi baru menggambar. Gambar. Iya benar. Oh jadi kita mengikuti dulu Bu ya. Bagaimana benar. isi hati Iya, mereka, benar. mood mereka. Iya, benar. Setelah moodnya udah kembali baru dengan tugas awalnya iya, tadi. Jadi ini edukasi sekali ya, apalagi untuk orang tua yang baru punya anak ini ya. Kayak perlu menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Yordania dan juga Bu Lisda. Cuma kalau buat tantangan kayaknya nggak ada ya Bu ya. Semuanya menikmati. Oh ada juga. Ada juga. Apa nih Bu? Seperti apa nih bentuk tantangannya? Tantangannya ada, memang kalau siswa saya yang aktif tuh 22. Banyak Bu ya. Dari anak 22 ini kan beda-beda. Ada yang diem, ada yang setengah diem. Ada setengah diam tuh yang kayak mana Bu? Kalau ditanya ini dia baru dipancing dulu. Ya, terus lagi tahun ini ada yang terlalu aktif. Itu. Nah, saya sudah. Misalnya disuruh kau mengerjakan tadi, tugas. mengerjakan tugas tadi. Mana nak yang sudah? Ini sudah. Oh. Padahal belum. Padahal belum. Jadi itu tantangan buat kita, apalagi nanti Lebih tepat ya. Ida nyakula kaca. Lah bisa nulis, coba silakan gitu kan. Ternyata oh ya sudah, mungkin feeling dia waktu mau berangkat ke rumah tadi itu ingetan dia tuh aku tadi belajar ini. Ini bisa aku tulis ayam misalnya. Okay. Memang mungkin dia lihatnya ayam sedang lewat Benar. pergi sekolah juga. Coba kalau sudah bisa, kan kita pancing nih, oke, katanya. Kali kan sebentar lagi udah mau siap SD loh, nanti malu, bunda juga malu kalau kamu keluar dari PAUD bunda nggak bisa baca, nggak bisa nulis kan kayak gitu. Oh, bisa ya, oh tulis ayam. Oh, padahal dia tuh baru memorinya aja nginget ayam, tapi yang huruf-huruf itu mungkin sudah bisa dia ayam itu, tapi untuk merangkai itu banyak yang belum bisa. Benar. Nah memang ini dasar sekali Bu ya untuk di PAUD ini ya. Tapi seenggaknya mereka udah ada usaha tuh. Iya, usaha. Dia juga di rumah ditanya pagi-pagi kayak ini, belajar enggak? Iya bunda, belajar apa coba? Coba maju dulu ke depan gitu nih. Ini gitu. Sama siapa belajar? Oh sama kakak, sama neneknya kata gitu.
oke, pinter sekali. Padahal yang dia ajar itu kan memang, tapi kita tidak bisa mematahkan anak Semangatnya yang ya. sudah semangat anak. Oke, bagus sekali dong ini. Tapi perlahan nanti setelahnya, nah ini perbaiki lagi. Harusnya kan seperti ini. Oh itu benar ya. Berarti aku tadi salah. Oke. Itu kan jadi dia Ada jadi, interaksi tuh di iya, situ. di situ. Kita memberikan kesalahan tapi ada solusinya Iya, juga. ada solusinya. Jadi mereka juga menerimanya lebih nyaman juga, Bu ya. Oke, baik. Nah, tapi kalau buat di PAUD ini apakah ada, kalau kita di SD minimal ada yang namanya tidak naik kelas. Tapi kalau di PAUD ini bagaimana nih, Bu? Kita di penilaian di PAUD kita tidak pakai angka. Tidak pakai angka ya. Ada mulai berkembang, Aha. ada yang berkembang sangat baik, ada berkembang sesuai harapan. Nah, seperti itu. Itu waktu ini kan sering terjadi ini transisi kan Aha. dari PAUD ke SD. Nah, memang itu gebiarnya itu tahun kemarin ya, Mak ya. Yang ada transisi dari PAUD ke SD itu. Nah, memang anak-anak itu kan beda ya. Mungkin yang waktu di kelas itu tidak sama semua. Mungkin ada teman lain kan yang Benar. masuk. Nah, berbeda-beda kayak gitu kan. Nah, di sini kita memberikan penguatan kepada anak itu. Nah, memang dari awal sebelum mereka melangkahkan keluar dari PAUD kita, Nana, kamu mulai masuk SD loh. Nah, di SD itu bukan kalau kamu di sini jadi jagoan enggak apa-apa. Benar. Tapi kalau di SD kayak ada kakak-kakak gitu. Jadi ada pembekalan mental juga di Iya. situ, Bu ya. Jadi kalau mungkin malu, jadi kita juga samakan dengan guru SD-nya. Bu, ini nih memang anak ini sudah belajar di PAUD kita. Kami mengajarkan seperti ini batas dasar. Kami tidak bisa memberikan lebih banyak dari sini karena belum waktunya. Benar. Karena ini saya berani katakan karena sudah sering mengikuti pelatihan. Oke. Baik pun dari inklusi maupun dari dasar berjenjang, kita sebagai pelatih juga kan seperti itu. Jadi kami tidak bisa memponis, Bu. Nilainya juga kenapa begini, Bu? Memang ini. Ada dasarnya, Ada Bu ya. dasar. Kami tidak bisa memberi angka 6, 7, 8 tuh nggak bisa. Malah justru itu yang akan menjadi bumerang juga ya. Iya. Yang tidak seharusnya nilainya Iya, gitu. Itu. Jadi kita begitu dia mau masuk ke SD, dibilang juga sama walinya, dibilang sama guru SD-nya. Kadang sering juga diundang misalnya di acara MKKG namanya di situ di datang. Mestinya nanti kan setelah di bulan Mei nanti kan ada itu untuk anak-anak yang siap-siap untuk mau masuk SD. Itu. Jadi minta pendapat dari kita. Itu jangan, Bu. Saya mohon dengan semangat, dengan segala hormat saya. Anak ini jangan diponis, Bu. Ponis apa, Bu, katanya. Diponis bodoh, Bu, yang bukan, Oh Bu. iya, jangan. Semua anak Pintar. sama. Ada istimewanya Ada masing-masing, Bu ya. istimewanya. Karena di dalam diri kita sendiri itu ada 9 kepintaran. Itu. Tapi yang lebih menonjol ada 3 yang sering menonjol. Apa tuh, Bu? Ya, misalnya seni, ada yang seni itu lebih ke melukis, bakat ya. ada yang mau menari-nari, ke bakat atau itu beda-beda. Anak-anak itu tidak semua anak ini punya keistimewaan masing-masing dari 9 itu tadi. Gitu. Tapi kalau kita mengerucut kepada ketua bidang humas kita nih, hubungan masyarakat ya. Himpaudi pernah ada kolaborasi dengan pihak mana nih, Bu? Programnya begitu atau gagasannya? Mitra. Iya. Mitra lah. Kita kan ke DKKBN kemarin. Apa aja tuh? Kalau yang sudah kita jalani itu biasanya kemarin itu lomba-lomba ya. Lomba-lomba, terus lagi ada diklat Ada atau diklat. iya workshop. Diklat itu kan memberikan mutu yang baik dalam pengajaran, menambah potensi guru untuk menjadi lebih baik. Ya, di situ ada diklat. Ada diklat Kita juga. kerjasama dengan Bank apa kemarin? Bank Dunia. Ya. Pihak swasta, Bu ya. Ya benar itu bidang-bidang kita. Terus lagi masyarakat. Masyarakat itu yang ibaratnya ada seperti UMKM. Ya UMKM di situ juga bisa menjadi mitra kita untuk mendukung berjalannya Programnya. program kami yang kami jalankan. Termasuk kemarin di Festival RRI juga Iya, ada ya. iya, ada. Lomba mewarnai juga tuh. Lomba mewarnai, ya benar. Ya, dan selain itu untuk di acara tahunan mungkin apa nih yang sering atau ada buat festival anak soleh begitu-begitu ada nggak, Bu? Ya itu juga ada Di kegiatan. Himpaudi juga ada ya? Kita kemarin ada lomba fashion show juga. Setiap menjalankan kemarin juga ada Maulud ya. Maulud Nabi kita mengundang Ustadz untuk Iya, untuk ngisi Kajian materi. ya. Iya kajian ya benar. Terus ada lomba juga untuk anak-anaknya. Ada lomba juga lomba sholat, lomba azan. Oke. Iya. Tapi kalau dari pihak pemerintahan pernah ada juga, Bu?
Ya, kerjasama kita sama Diknas juga ada. Oh, Diknas itu ada juga ya, Bu ya? Ada. Programnya ke situ tuh. Ya. Dan kalau buat di Himpaudi ini juga apa ya? Karena memang tersebar ya. Iyalah. Untuk ada di Oki domisilinya 17 kabupaten, ya, 17 kota. kabupaten kota. Interaksi untuk berkumpul kayak ada apa 3 tuh? bulan sekali. 3 bulan Ya, sekali. kita 3 bulan sekali melakukan rutinitas perkumpulan semacam setiap 3 bulan sekali kita ada koncangan. Oh gitu. Kita koncang, misalnya dapat di Daerah mana tuh? kemarin di Muratara. Oh, jauh ya. Di Muratara. Jadi seluruh 17 kabupaten berkumpul di titik Muratara. Ya, kemarin kebenaran kita ada ulang tahun Himpaudi. Ya, yang ke-20 di situ juga bukan cuma ulang tahun saja. Kita melakukan kegiatan workshop. Oh, gitu. Kegiatan workshop kita kemarin kebenaran di Muratara itu ketuanya Ibu Linda ya. Iya, Ya, Ibu Linda, Damayanti. Ibu Linda Damayanti, ketua di Muratara untuk ketua kabupaten ya. Terus lagi di situ kita melakukan kegiatan workshop. Di samping kita merayakan ulang tahun Himpaudi yang ke-20 tahun, di situ ada workshop kreasi guru membuat dekorasi dari balon. Oh. Wah, keren sekali. Kreativitas, Bu, ya? Ada videonya ada. Jadi kreativitas Tidak cuma guru. untuk anak muridnya, gurunya Iya, juga. benar, gurunya juga. Jadi setiap sekolah itu kan kadang punya acara perpisahan atau acara lomba-lomba, iya. Setiap kegiatan acara-acara besar itu kita udah bisa bikin dekorasi sendiri. Ada yang dari balon, itu yang baru-baru ini kan yang dari balon tuh bisa jadi bunga, bisa jadi apa tuh? Semua dekorasi. Dekorasi yang Iya. bagus ya. Alhamdulillah mengajarkan guru menambah ilmu pengetahuan. Oke, termasuk ada ilmu di agama juga ya, Bu. Itu Iya. paling kental sekali juga ya. Ya, insya Allah. Oke, baik. Nah, ini kalau buat di Himpaudi juga kita pengen tahu ketua atau ketua bidang dan juga ketua utamanya itu ditugaskan ada periode waktu nggak, Bu? Ada. Ada ya? Berapa tahun tuh? Masih 3 tahun ya? Oh, 3 tahun. 5 tahun, 4 tahun. 3 tahun. Iya, 4 tahun ya. 4 tahun sekali ada pergantian. Pergantian. Ada namanya musyawarah wilayah. Muswil ya. Musyawarah daerah, kalau di pusat musyawarah nasional. Iya. Insya Allah Musda musyawarah daerah, Ya. Muswil musyawarah wilayah. ya. Iya. Nah, ini apa namanya tuh 4 tahun sekali berganti, dan siapa yang menentukan untuk nanti yang menggantikan itu? dari 17 kabupaten kota. Ya, masing-masing Yang daerah. memilih, ya. Oh, yang memilih. Iya. Jadi ada demokrasinya juga, Bu ya. Iya. Ada. Iya. Karena itu tidak bisa kita, aku yang jadi Iya, ketua. benar. Tidak. Harus ada kesepakatan Ada juga. kesepakatan. Ada poinnya juga. Dan juga itu nantinya kalau memang ada pemilihan muswil musyawarah wilayah kita dihadiri oleh pusat. Oh, gitu. Iya, pusat Himpaudi pusat turun langsung Mengetahui menyaksikan menyaksikan kegiatan berlangsungnya acara muswil. Oke. Nah, kalau mengenai regulasi yang ada di Himpaudi ini untuk guru-guru PAUD yang belum ikutan bergabung, ada nggak, Bu? Apa gitu? Supaya bisa menjadi bagian dari Himpaudi. Kalau di kita ya, terutama di Kabupaten Ogan Komering Ilir, alhamdulillah Semuanya sudah, karena di tiap desa kan itu sudah ada PAUD. Iya, benar. Minimal ada 3 guru PAUD yang ada di desa. Gitu. Jadi alhamdulillah dari 17 kecamatan di Oki sudah masuk semua di situ. Oh, gitu. Terkendalanya yang jadi masalah sekarang ini yang benar-benar bumerang bagi kita, Apa tuh? masalah yang untuk ngikutin PPG, mau tes baru, karena untuk di PAUD non formal ini belum terbuka peluang. Jadi seperti itu. PPG ini sertifikasi, Bu Iya, ya. untuk sertifikasi. Semoga pemerintah segera melaksanakan. Ini harapan terbesar. Kemarin teman saya tuh lagi PPG itu juga tuh. Iya ya, alhamdulillah. Kita juga punya ini loh, KTA Apa tuh untuk KTA? Oh, untuk kartu anggota. keanggotaan. Iya, kartu keanggotaan. Itu yang setiap pusat yang guru- mengeluarkan ya? Iya, jadi setiap guru tuh punya kartu anggota. Jadi memang jelas dia Identitasnya. Iya, Himpaudi berarti guru di Himpaudi kan, Himpunan Pendidikan Anak Usia Oke, Dini. karena itu penting sekali juga Iya, untuk benar. di luar, Bu ya. Identitas ya. Identitas Iya, itu tadi. ya. Yang hebat lagi tuh, Apa tuh? untuk anggota Himpaudi sendiri dengan kemandiriannya. Nah, kita hanya ada iuran itu per bulan tuh 3.000 loh. Oh, 3.000 ya. Terus bagaimana tuh? 3.000 itu juga ada jenjang-jenjangnya, dari tingkat kecamatan, kabupaten kota, ke provinsi, ke pusat. Nah, seperti itu.
dengan keanggotaannya tadi. Digalakan itu Bu Iya, ya. digalakan Ya nanti itu. fungsinya akan ke bagaimana Iya, impaudinya iya, ya, keperluannya seperti apa. keperluannya seperti apa itu. Tapi kalau melibatkan dari wali atau orang tua tidak ya Bu Tidak ya. ada. Programnya ada nggak kayak evaluasi apa gitu? Ada. Ini nanti akan kita adakan evaluasi ya kemarin ya. Untuk ininya baru setelah pulang ketua kita dari kegiatan ini nanti Akan ada evaluasi. Iya, akan ada. Biasanya evaluasi yang paling sering rencana tindak lanjut. Iya, untuk rencana tindak lanjut ke depan. lebih kemana itu Bu evaluasinya? Ya ini tadi Lebih ke program ya? ya ke program yang sudah dibahas waktu di Rakerwil ya. Terus ada pertemuan di tiap bulan, 3 bulan sekali itu kan. Oke. Mereka tidak hanya hayo juga enggak gitu, situ juga kan ada sejenis seperti pembinaan. Mungkin ada juga masukan seperti apa seperti itu kan. Atau juga kita akan menghimbaukan mungkin ada program dari pusat mungkin yang belum sampai merondon sampai ke bawah ke situ pun sampai ini. Jadi waktu itulah kita untuk memberikan menyampaikan apa yang kita dapatkan, ilmu-ilmu yang didapatkan atau pengarahan-pengarahan dari pusat seperti itu. Oke. Nah tadi kan disebutkan bahwa ada program sosialnya juga tuh. Himpaudi bagaimana nih untuk kegiatan sosialnya Bu? Kalau di sosialnya, kalau kemarin kita ada yang dapat musibah ya. Ya, Kita Banjir. Oh, banjir. banjir bandang di Lahat. Aha. Terus yang di Jawa kemarin ya, teman Ya, kita kita memang bersosialisasi juga di situ, membantu membantu. menggerakkan dari guru-guru per kabupaten kota untuk memberikan Selain impact seperti itu. digunakan Bantuan, dari ya. uang kas juga ada donatur-donatur tertentu yang membantu menyumbangkan sebagian hartanya untuk Musibah itu Nah, tadi yang Bu ya? kemarin juga Iya, yang di mana Kertapati ya? kebakaran. Kemarin juga Oh, ada yang juga kebakaran sarang, kemarin tuh. Ada PAUD juga di Itu situ. bidang sosial, ada satu PAUD di situ berdampak terkena kebakaran. kena Iya. kebakaran. Oke. Di Satulu. Kalau di Palembang untuk angka jumlah murid PAUD-nya bagaimana nih Bu peningkatannya? Turun atau naik dalam setiap tahunnya Bu? Bu Lista mungkin tahu ya kali ya. Alhamdulillah itu naik, Naik ya, selalu Bu? meningkat. Selalu Iya. meningkat. Karena mungkin pendidikan awal itu memang dimulai dari PAUD. Penting Sekarang ya, Bu, ya? pemerintah menggalakkan tidak lagi 12 tahun Aha. wajib belajar, itu sekarang udah 13 tahun wajib belajar. Jadi 1 tahunnya PAUD tuh. PAUD 1 tahun di PAUD. Oke. Ya. Tapi kalau buat di Oki peningkatannya sama juga Bu? Meningkat atau ada penurunan tuh? Dibilang nurun tidak, Stabil ya? stabil. Kenapa? Karena kan bervariasi di tiap daerah, kan, seperti itu. Tapi untuk pelayanan di setiap desa itu karena melalui bunda-bunda PAUD desa, alhamdulillah tidak ada lagi anak-anak itu yang tidak masuk PAUD. Gitu. Apalagi sekarang sudah harus mereka tuh kalau ke SD itu harus ada, kalau memang ini sudah punya sertifikat PAUD-nya. tamat belajarnya di situ. Mhm. Jadi itu yang menjadi menjadi Sekarang untuk masuk SD perlu untuk persyaratannya? Oh gitu ya Bu ya? Ya, mendasar. sudah diwajibkan. Sudah diwajibkan. Sejak tahun berapa ini Bu? Baru. Oh baru ya? Iya, baru digalakkan 2025. 2025. 2025 ini? Iya, Wah ini ya. Menteri baru. Ini tahun pertama nih artinya ya? Iya, tahun pertama. Jadi ini untuk bentuk himbauan juga nih mungkin boleh untuk ke orang tua yang mungkin lagi menyaksikan tayangan kita atau mendengarkan kita, bagaimana nih Bu? Pentingnya untuk memasukkan anak kita ke PAUD itu bagaimana? Alhamdulillah kalau di saya sudah berjalan lebih kurang 14 tahun ya PAUD di lembaga saya itu. Untuk di daerah saya memang di situ posisi di kelurahan tempat saya berada ini banyak sekolah. Ada sekolah TK Kodim, TK Pertiwi di situ kan. Aha. Ada juga sekolah yang lain karena di situ di mayoritas banyak yang ada banyak perumahan. Jadi banyak pegawai negeri lah di situ Itu. kan, ekonominya ke atas semua. Di lembaga yang PAUD saya bina itu anak-anak yang ekonominya ke bawah. Tidak saya bebankan dengan pembayaran apa segala macam enggak. Iya. Jadi masuk PAUD ini memang sebagai bekal awal ya. Iya, bekal awal. Penting sekali minimal untuk membentuk karakter, Iya, karakter mental anak gitu Bu. anak. Karena awal mula mereka untuk bersosialisasi ya, Benar, ya. terutama dengan seusia mereka begitu. Iya. Oke baiklah. Iya. Nanti kita akan kembali lagi ya untuk Bu Yordania dan juga Bu Lisda. Tapi kita mau break dulu dengan beberapa informasi yang nak lewat berikut ini, Mance Bice. Dan yang masih jangan kemana-mana, tetap di sini di Perempat FM Palembang, obrolan komunitas. Sebentar, Mama lagi nelpon nih. Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga. Pa, Shh, tanya sama mama, papa lagi sibuk. Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya cita-cita Nisa jadi apa sih? jadi HP Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang. Esensi buku The Secret, karangan Rhonda Byrne. Tiap kita tentunya mengharapkan segala hal yang kita inginkan bisa terwujud dan menjadi sebuah kenyataan. Namun, kadang kita sendiri juga yang sering meragukan tentang kemampuan kita dalam mewujudkan keinginan kita tersebut. Kita terkadang lebih sering berpikir negatif ketimbang berpikir positif. Rhonda Byrne dalam bukunya yang berjudul The Secret adalah buku self-help yang mengeksplorasi konsep hukum tarik-menarik dan bagaimana penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan. Buku ini menekankan pada kekuatan berpikir positif dan kemampuan mewujudkan keinginan seseorang menjadi sebuah kenyataan. Premis utama dari The Secret atau rahasia adalah bahwa pikiran dan keyakinan kita memiliki pengaruh langsung terhadap peristiwa dan keadaan dalam hidup kita. Di mana menurut Rhonda Byrne, sang penulis, hukum tarik-menarik kenyataan menyatakan bahwa yang serupa menarik yang berupa. Artinya, pikiran yang positif menarik hal yang positif. Begitupun sebaliknya, pemikiran yang negatif menarik hal-hal yang negatif juga. Rhonda Byrne juga menjelaskan bahwa dengan berfokus pada pikiran positif dan memvisualisasikannya, kita dapat menarik hal-hal yang kita inginkan dalam kehidupan nyata. Buku ini pun memperkenalkan tentang gagasan bahwa alam semesta berlimpah dan kita dapat memanfaatkan kelimpahan ini dengan menyelaraskan pikiran, emosi, serta keinginan kita. Ini menunjukkan sebuah rahasia bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas kita sendiri melalui pemikiran yang kita pilih dan fokus. The Secret menawarkan nasihat praktis tentang bagaimana menerapkan hukum tarik-menarik dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk cinta, uang, dan kebahagiaan. Buku ini memberikan latihan dan teknik yang dapat membantu pembaca mengubah pola pikir mereka dan mengembangkan pandangan yang lebih positif. Buku ini juga mengetengahkan kisah-kisah pribadi dan anekdot dari orang-orang yang mengalami transformasi positif dalam hidupnya. Dengan menerapkan prinsip hukum tarik-menarik, kisah-kisah inilah yang menjadi inspirasi dan motivasi bagi para pembaca untuk menerima konsep-konsep yang disajikan dan menerapkannya dalam kehidupan mereka masing-masing. Intinya, The Secret atau rahasia adalah buku panduan yang bertujuan untuk memberdayakan individu dengan mengajarkan mereka bagaimana memanfaatkan kekuatan pikiran dan keyakinan mereka untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan yang mereka idamkan penuh dengan kelimpahan. Pertanyaannya, bagaimana dengan pilihan Anda? Senantiasa berpikir negatif sehingga menghadirkan hal-hal yang negatif dalam hidup Anda atau malah sebaliknya? Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
Oke baik, Mance Becek Dolor-Dolor dimanapun berada dan kita masih bersama dengan kawan-kawan Himpaudi yaitu Himpunan Pendidik dan juga Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia. Dan kali ini kita masih bersama dengan Ibu Yordania dan juga Ibu Lisda Maria. Ini masih banyak sekali yang mau saya sampaikan. Tapi mengenai waktu nih, kita sudah ada di penghujung waktu nih Bu. Mungkin sebagai penutup masing-masing apa nih yang pengen disampaikan untuk orang tua atau untuk pendidik-pendidik kita terkhusus di PAUD nih. Silakan dari Bu Yordania dulu. Baik, terima kasih. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga selaku pendidik dari anak usia dini yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepatnya di Kecamatan Kayu Agung, di Kelurahan Sukadana, mengajak para guru-guru PAUD yang saat ini sedang mendengarkan di acara kita untuk tidak patah semangat. Harus tetap dengan kata ikhlas. Kenapa? Karena sadar. Karena guru PAUD ini gajinya itu Pak 1.200.000. Oke. Sabar, jujur, tawakal, doa terus menerus. Mudah-mudahan ini didengarkan Bu ya. Alhamdulillah teman-teman yang sudah dapat bantuan sosial subsidi uang tunai dari pemerintah, alhamdulillah di Kabupaten Ogan Komering Ilir hampir mendekati 1.000 guru. Dengan besaran 600.000 yang awal Pak. Seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih sudah mendapatkan kesempatan untuk tambahan juga reward bagi mereka. Yang jadi bahan kandungan mungkin? Ya enggak, bahan saya pribadi Pak. Buat teman-teman yang sudah menyelesaikan S1 PAUD Pak ini, agar kiranya dari yang punya kebijakan dari pemerintah pusat maupun sampai ke daerah untuk dapat membuka peluang, memberi kesempatan pada yang muda-muda yang pada ini yang sudah menyelesaikan S1 PAUD-nya untuk dapat diberi kesempatan untuk dapat mengikuti PPG dan juga bisa diberi kesempatan untuk menjadi ASN atau P3K paruh waktu. Tapi alurnya ada ya Bu ya itu ya? Ini kalau yang alurnya yang ada cuma dari TK. TK yang ada. Untuk dari kelompok bermain dari PAUD-nya itu belum ada. Ini mudah-mudahan diseragamkan Bu ya. Iya, inilah harapan inilah yang diperjuangkan. Yang kami perjuangan ini semoga membawa kebaikan. Yang lagi diperjuangkan. Semoga mendapat jawaban yang positif. Kalau kita kan sudah berumur tuh enggak lagi, tapi mengharap yang muda-muda. Itu. Saya tekankan kembali, jangan putus asa, tetap bersemangat, tetaplah berjuang demi anak-anak bangsa, terutama di kita di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Karena mereka yang akan menggantikan kita di masa-masa yang akan datang. Dan jangan pernah putus asa, karena ikhlas itu menuju kita untuk membawa langkah kaki kita menuju kebaikan-kebaikan, insya Allah sampai ke jannah. Amin ya rabbal alamin Bu ya. Jadi melalui Himpaudi juga sudah melakukan banyak upaya Bu ya. Sudah. Untuk ke arah sana tadi. Luar kita biasa kemarin sekali. Itu sudah melakukan dengan terakhir di ini ya di gedung DPR RI. Oh gitu. Ya, kerjasama dari ketua komisi umum, dan komisi 10 dan kita juga di Sumatera Selatan, Ibu Ketua kita juga sudah menghadap ya kemarin ya di komisi juga. Alhamdulillah semoga mendapat respon dari pemangku kebijakan. Ini harapan-harapan dan doa-doa teman-teman yang kita ada terutama di Sumatera Selatan. Itu. Mudah-mudahan ada jawaban indah nanti Bu ya. Amin. Dengan segala perjuangan tulus yang sudah dilakukan ini ya. Oke baik, kalau dari Bu Lisda apa ya tambahannya mungkin? Kalau dari Ibu Lisda itu kepengennya sekolah PAUD itu buat masyarakat, kita juga di sekolah PAUD itu menerima anak yang tidak mampu. Jadi jangan takut untuk bersekolah semua di bisa. PAUD. Ya, semua bisa. Anak autis pun kami ada. Oh gitu. Ya, kami ada 2 anak autis yang setiap kali kegiatan itu selalu diikut sertakan. Alhamdulillah mereka mampu mengikuti rangkaian acara ataupun rangkaian yang kita terapkan satu rangkaian demi rangkaian. Jadi tidak usah takut untuk autis itu harus sekolah di autis. Tidak. Kita terima. Bagaimana anak siapapun itu kalau yang mau bersekolah ke PAUD kami siap welcome dengan segala doa, himbauan dan selalu kami
berikan yang terbaik untuk anak-anak bangsa. Luar biasa sekali. Jadi tidak ada perbedaan di situ, Bu ya. Semua mempunyai haknya sama ya. Benar. Oke, baik, luar biasa sekali. Baik, terima kasih sekali lagi buat Ibu Yordania SE dan juga buat Ibu Lisda Maria SPD juga ya, yang sudah menyempatkan waktunya. Luar biasa sekali. Ini kita banyak sekali mendapatkan edukasi dan kita bisa tahu ya bagaimana saat ini kondisi yang ada di PAUD dan juga bagaimana cara guru-guru yang luar biasa sekali ini demi mencerdaskan generasi bangsa tentunya ya. Oke, dan mudah-mudahan selalu sukses Bu, selalu sehat. Doa kami mudah-mudahan Terima apa yang tadi kasih. jadi harapan kita semua bisa tercapai. Amin. Dan juga Himpaudi selalu menjadi penggagas dari suara teman-teman yang ada di PAUD ya. Oke. Amin. Karena waktu kita sudah ada di penghujung perjumpaan, kita bertiga mau pamit. Mance Bice, terima kasih untuk yang sudah monitor siaran kami sejak di awal tadi, dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.